Puji nama Tuhan, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini dengan kekuatan kesehatan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Kita percaya ini semua karena Tuhan Yesus yang kita percayai, Dia adalah Allah yang luar biasa. Sepanjang malam yang sudah kita lalui bersama, di dalam peristirahatan kita, Tuhan sudah pelihara jaga kita sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, percayalah ketika kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan menolong setiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk di dalam hari baru ini, hari yang baru ini, kita akan mendasari pagi hari ini dengan kebenaran firman Allah. Mari kita akan berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada sampai saat pagi hari ini Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang Engkau sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kasih daripada-Mu Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Sebelum kami menjalani di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ambil alih hidup kami Tuhan. Apapun yang kami buat sepanjang hari ini Tuhan, usaha dan pekerjaan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Maka Engkau akan menolong setiap akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi seluruh umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mengambil di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang kelima. Di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang kelima, firman Allah berkata, "Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia?" Puji nama Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita sudah membaca di dalam ayat yang kelima di dalam pasal 2 dalam kitab Yakobus. Di sana firman Allah berkata, "Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan?" Allah sudah memilih orang-orang yang miskin oleh dunia ini, oleh pandangan dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman. Kita percaya bahwa tidak ada seorang pun dalam dunia ini mau diperlakukan lebih buruk dibandingkan dengan orang lain. Tidak ada orang yang mau direndahkan dibandingkan dengan orang lain. Semua kita pasti mau. Siapapun juga kita mau bersama. Tidak ada yang direndahkan, tidak ada yang dikecilkan, tidak ada yang dilecehkan. Itulah keinginan kita sebagai manusia. Karena kita adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Seringkali kita ketemukan ada begitu banyak orang-orang memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang berbeda-beda. Bahkan tidak terkecuali orang-orang yang percaya kepada Yesus. Seringkali kita melihat mereka membedakan satu dengan yang lain. Mereka mulai memilih-milih. Mereka mulai membedakan satu dengan yang lain.
Bahkan tidak jarang kita bisa melihat ada orang-orang memperlakukan orang lain hanya karena melihat jabatan, hanya melihat keturunannya, bahkan hanya melihat kekayaan maupun harta yang dia miliki. Dan ini yang terjadi. Biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, bahwa di hadapan Allah, saya dan saudara semuanya sama. Karena kalau kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pertama ayat yang ke-26, firman Allah berkata, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan di seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita percaya jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, semua apa yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti baik adanya. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu kalau apa yang diciptakan Allah itu tidak baik. Kita percaya semua apa yang ada dalam dunia ini yang diciptakan Allah itu baik di pemandangan mata Allah. Terlebih kita sebagai manusia. Firman Allah berkata di dalam Kejadian pertama tadi, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Begitu luar biasanya hidup kita di pemandangan Allah. Begitu luar biasanya kita sebagai manusia diciptakan Allah menurut rupa dan gambar Allah. Allah tidak memandang kita. Allah mempersamakan kita semua. Tapi seringkali kita bisa melihat, bahkan ada begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka mulai memperlakukan perbedaan orang satu dengan orang yang lain. Hanya karena jabatan, mungkin hanya karena harta, kekayaan yang semuanya akan musnah, semuanya akan hilang dalam setiap kehidupan kita. Hal-hal seperti ini seringkali membuat kita mulai membedakan satu dengan yang lain. Kalau kita bisa melihat kembali dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, kita akan melihat ayat pertama sampai ayat yang keempat. Firman Allah berkata, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Ayat ketiga, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. 4. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ayat yang keempat selalu dikatakan, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Inilah kita manusia. Seringkali kita membedakan orang satu dengan yang lain. Kalau kita kembali kepada penciptaan Allah, Allah tidak pernah membedakan setiap manusia ciptaannya. Karena setiap manusia yang diciptakan Allah itu baik di pemandangan mata Allah. Biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menghancurkan segala perbedaan ini. Jangan sampai hanya karena jabatan seseorang, jangan sampai hanya karena harta kekayaan seorang membuat kita mulai membedakan satu dengan yang lain. Jangan sampai ini terjadi di dalam gereja Tuhan. Jangan sampai ini terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, tidak boleh demikian.
Tidak kita boleh melakukan perbedaan ini. Tidak boleh kita memilah-milah seorang orang dengan orang lain hanya karena perbedaan, mungkin jabatan, mungkin kekayaan, harta. Kita percaya setiap manusia yang ada dalam dunia ini semuanya ingin diperlakukan sama satu dengan yang lain. Anak-anak Tuhan diperintahkan untuk memperlakukan semua orang sama di hadapan Allah. Mengapa? Kenapa harus kita memperlakukan semua orang dalam dunia ini sama? Karena setiap orang yang diciptakan oleh Allah itu menurut gambar dan rupa daripada Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, mari. Apa yang sudah Tuhan buat, apa yang sudah Tuhan ciptakan manusia yang begitu indah di pemandangan mata Allah. Bahkan Allah menciptakan dengan rupa dan gambar Allah. Allah tidak membedakan satu dengan yang lain. Tapi mari kita sebagai orang yang percaya, jangan sampai di dalam pikiran dan hati kita, cara sikap kita mulai membedakan satu dengan yang lain. Jabatan tidak menyelamatkan orang. Harta kekayaan tidak menyelamatkan orang. Jangan sampai hal-hal yang sepele itu membuat kita membedakan satu dengan yang lain. Di hadapan manusia mungkin kita berbeda, tapi kita percaya di hadapan mata Allah, saya dan saudara semuanya sama di pemandangan mata Allah. Marilah kita sebagai orang yang percaya, kita berjuang untuk mengalahkan, mengkikiskan segala perbedaan-perbedaan yang membuat hati Allah kecewa dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mulai membedakan manusia, ciptaan Allah itu sama saja kita sudah tidak menghargai penciptanya. Ketika kita sudah mulai tidak lagi menghargai pribadi orang lain, meremehkan orang lain, itu sama saja kita tidak menghargai pencipta, itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita buang jauh-jauh pikiran, cara, sikap, pandangan kita terhadap setiap manusia. Lihatlah manusia bukan karena jabatannya, lihatlah manusia bukan karena kekayaan harta yang dia punya, tapi lihatlah setiap manusia itu, terlebih kita sebagai orang yang percaya, dia adalah ciptaan Allah yang begitu mulia di hadapan Allah. Menghargai ciptaan Tuhan, menghargai semua manusia yang ada ini, itu sama saja kita menghargai jerilah Allah yang sudah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Setiap kita manusia pasti berbeda, ada keunikan sendiri. Ada beda satu dengan yang lain. Tapi jangan sampai pada pagi hari ini, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita mulai dalam pikiran kita memilah-milah. Kita membuat kelas satu dengan kelas yang lain. Ada orang-orang kita bedakan. Tapi mari kita mau belajar. Siapapun kita, apapun jabatan kita, kaya miskin, mari kita mempersatukan semuanya. Karena di hadapan Allah, saya dan saudara adalah ciptaan Allah yang begitu luar biasa, yang begitu mulia, yang Tuhan ciptakan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di hari yang baru, mari, mungkin yang lalu-lalu seringkali kita meremehkan satu dengan yang lain. Kita menganggap orang lain itu tidak penting dibandingkan kita. Tapi lewat kebenaran firman Allah ini, mari lihatlah manusia ciptaan Allah sebagai ciptaan yang luar biasa di hadapan Allah. Kita percaya ketika kita menyatukan, mempersamakan setiap manusia, itu sama saja kita sudah menghargai penciptanya, yaitu Allah sendiri. Puji nama Tuhan, biar kebenaran firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini itu boleh memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa.
Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepada-Mu Bapa di sorga. Kami sangat bersyukur, berterima kasih lewat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Untuk kami belajar untuk tidak membedakan satu dengan yang lain Tuhan. Seringkali kami sudah merusak cara pandangan yang Kau buat Tuhan. Seringkali kami mulai membedakan satu dengan yang lain. Bahkan tidak terkecuali kami umat-umat-Mu Tuhan. Di dalam satu organisasi gereja kami mulai membedakan satu jemaat dengan jemaat yang lain. Mungkin karena jabatannya, mungkin karena kekayaan hartanya, membuat kami membedakan satu dengan yang lain. Kami lebih memperhatikan pribadi-pribadi yang mempunyai jabatan. Kami seringkali menghargai pribadi-pribadi yang memiliki kekayaan harta. Bahkan seringkali kami meremehkan jemaat yang tidak memiliki apa-apa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan, seringkali dalam cara sikap kami, perbuatan kami Tuhan, kami mulai membedakan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih atas penciptaan-Mu manusia yang begitu luar biasa. Engkau mengambil daripada rupa dan gambar-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Kau sudah buat itu menjadikan kami Tuhan belajar untuk menyayangi, menghargai satu dengan yang lainnya Tuhan. Sebelum hamba-Mu berhenti berdoa pada pagi hari Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa sampai usia lanjut Tuhan. Engkau pelihara berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Satukan kami Tuhan untuk memajukan pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Berdoa bagi umat-umat-Mu Tuhan. Mungkin ada umat-umat-Mu yang dalam keadaan lemah, kuatkan. Yang susah, hiburkan. Yang sakit, sembuhkan Tuhan. Yang dalam pergumulan yang berat, nyatakan kuasa pertolongan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau memberkati usaha daripada jerilelah akan umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selamanya. Kami akan masuk di hari yang baru ini bersama dengan kami Tuhan. Biarlah kami boleh melangkah bukan karena kuat kami, itu semua karena kasih-Mu yang Kau sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami akan masuk di hari yang baru hanya dalam berkat nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.